Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Buruh. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Perkenalkan, sebelumnya saya Irawan Galila, guru fisika di SMA Negeri 2 Buruh, sekaligus merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Buruh. Sebelum saya memaparkan rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, terlebih dulu saya akan menjelaskan sedikit terkait inquiry apresiatif atau biasa diistilahkan dengan EA. Menurut Copprider dan Whitney pada tahun 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Sedangkan menurut Townsend, inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Untuk dapat menerapkan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Berikut ini adalah 5 tahapan dari metode Bagja yang terdiri dari B, A, G, J, dan A. B itu adalah buat pertanyaan utama atau define, A itu adalah ambil pelajaran atau discover, G itu adalah gali mimpi atau dream, J adalah jabarkan rencana atau desain, dan A adalah atur eksekusi atau deliver. Berikut ini adalah visi yang saya buat. Visi yang saya buat yaitu mewujudkan generasi yang inovatif dan berkebinekaan global. Dan untuk mewujudkan visi itu, maka prakarsa perubahan yang saya usung yaitu menumbuhkan generasi yang inovatif dan berkebinekaan global melalui pembelajaran yang bermakna. Berikut ini adalah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang dimulai dengan buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat pembelajaran yang bermakna untuk dapat menumbuhkan generasi yang inovatif dan berkebinekaan global? Tindakan dan penyelidikannya, yang pertama, membuat perencanaan yang baik terkait pemilihan metode, strategi, dan desain pembelajarannya. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait dukungan dan motivasi dalam membuat pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan sejawat dan juga komunitas belajar. Langkah berikutnya yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah orang yang pernah berhasil dalam mendesain pembelajaran yang bermakna? Tindakan atau penyelidikannya yaitu salah satu rekan sejawat saya yang mengajar mata pelajaran matematika dan saya membangun diskusi dengannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dia merencanakannya? Tindakan atau penyelidikan yaitu perencanaan awal yang dilakukan adalah dengan mengetahui bakat dan minat siswa serta harapan siswa dalam belajar agar lebih bermakna. Pertanyaan yang ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna tersebut? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, membuat ice breaking di setiap pembelajaran. Yang kedua, mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi. Pertanyaan yang keempat, situasi apa saja yang mendukungnya hingga berhasil? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, dukungan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Pertanyaan yang kelima, keterampilan apa yang sudah dimiliki dalam mendesain pembelajaran yang bermakna untuk menumbuhkan generasi inovatif dan berkebinekaan global. Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, menguasai beberapa platform digital yang dapat bermanfaat dalam membuat pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan setiap karakteristik peserta didik. Langkah berikutnya adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika saya berhasil membuat pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang pertama,
Terus mendesain pembelajaran bermakna yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya peserta didik. Yang kedua, membuat refleksi diri terkait pembelajaran bermakna yang sudah dilakukan. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya ketika pembelajaran yang saya lakukan menjadi bermakna? Tindakan atau penyelidikan yaitu sangat senang dan bersemangat serta sangat termotivasi untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam membuat pembelajaran bermakna. Pertanyaan yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah berhasil membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat baik di dalam komunitas belajar ataupun di lingkungan sekitar saya. Tindakan berikutnya yaitu membuat aksi nyata. Pertanyaan keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan pembelajaran yang bermakna? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, akses jaringan internet yang mendukung saya dalam menggunakan media platform digital. Yang kedua, referensi pendukung seperti buku guru dan juga buku siswa. Langkah berikutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan dalam menerapkan pembelajaran yang bermakna? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, melakukan tes diagnostik di setiap awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Yang ketiga, menentukan model dan metode serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung saya dalam mencapai pembelajaran yang bermakna? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, membuat lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, melakukan refleksi dan evaluasi diri. Dan yang kelima, membangun diskusi dan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengukur keberhasilan dari pembelajaran yang bermakna? Tindakan atau penyelidikan yaitu melakukan refleksi dan evaluasi di setiap akhir pembelajaran. Langkah berikutnya yaitu atur eksekusi atau deliver, yang merupakan langkah terakhir dari tahapan Bagja. Pertanyaan pada atur eksekusi ini yang pertama, siapa yang dapat mengarahkan, memantau dan mengevaluasi keberhasilan pembelajaran yang dilakukan? Tindakan atau penyelidikannya yaitu kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Pertanyaan kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan atau penyelidikannya yaitu kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, dan peserta didik. Pertanyaan ketiga, kapan pembelajaran yang bermakna ini dijalankan? Tindakan atau penyelidikannya yaitu awal semester atau awal mulai proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Pertanyaan keempat, bagaimana pencatatan kemajuan dari pembelajaran yang dilakukan? Tindakan atau penyelidikannya yaitu pencatatan dilakukan di setiap akhir pembelajaran sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran bermakna yang sudah dilaksanakan. Pertanyaan kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan dalam mendesain pembelajaran yang bermakna? Tindakan atau penyelidikannya yaitu kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Demikianlah pemaparan eksplorasi konsep modul 1.3 tentang rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.